Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indian Syahida dengan NIM 220651004 dan rekan saya. Ismatul Fadilah Baratun-Nisa dengan NIM 2206510008. Anissa Zawaulia dengan NIM 2206510007. Pada kali ini kita akan membahas tentang supporting young children with social and behavior challenge atau mendukung anak-anak dengan masalah sosial dan perilaku. Pada pembahasan ini berfokus pada kondisi dukungan saat ini untuk anak-anak dengan tantangan sosial dan perilaku. Untuk mendukung topik ini, pengalaman dari para pelaku yaitu anak-anak dan keluarga, guru administrator, peran mereka, dan strategi dukungan yang ada saat ini akan dijelaskan. Satu lagi, kita akan membahas berfokus pada sistem pemberian layanan yang ada saat ini, termasuk pengembangan profesional dan kerangka kerja untuk model piramida yang menggunakan sistem dukungan berjenjang. Kisah-kisah keberhasilan implementasi model piramida di berbagai latar belakang disertakan di bagian ketiga bab ini. Bagian terakhir mencakup diskusi tentang respon terhadap intervensi dan konsultasi kesehatan jiwa yang merupakan pendekatan dukungan saat ini di lapangan. Deskripsi demografis anak-anak dengan tantangan sosial dan perilaku tidak konsisten, anak-anak tersebut mungkin memiliki atau tidak memiliki individual family service plans atau individual education plans. Demikian juga mereka mungkin berkembang secara khas untuk memiliki perkembangan yang tidak khas. Demografis keluarga juga sangat beragam karena tampaknya tidak ada deskripsi yang konsisten tentang keluarga dengan anak-anak yang menunjukkan tantangan sosial atau perilaku. Setiap anak beresiko dikeluarkan atau telah dikeluarkan dari satu atau lebih program penitipan anak karena perilaku mereka yang menantang. Orang tua melaporkan kejadian ketika seluruh keluarga tidak menghadiri acara publik atau rencana lain dibuat sehingga anak dengan perilaku menantang tinggal di rumah dengan salah satu orang tua sementara anggota keluarga lainnya menghadiri acara tersebut. Pilihan-pilihan seperti itu berdampak pada kemampuan keluarga untuk pergi ke berbagai tempat sebagai satu kesatuan. Menanggapi dampak dari perilaku yang menantang pada keluarga, dukungan perilaku positif menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada keluarga ketika memberikan dukungan dan layanan, menggambarkan keluarga sebagai pengaruh yang sangat dominan terhadap perkembangan dan fungsi perilaku anak. Dukungan yang berpusat pada keluarga muncul sebagai fokus bagi penyedia layanan dalam 20 tahun terakhir dan tercermin dalam sistem pemberian layanan yang ada pada saat ini. Bidang anak usia dini telah mendefinisikan berpusat pada keluarga sebagai praktik yang menghargai kekuatan, kebutuhan, prioritas, masukan, dan privasi keluarga. Para guru mengemukakan bahwa bekerja dengan anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menantang mempengaruhi kepuasan kerja mereka secara keseluruhan. Banyak anggota staf anak usia dini merasa tidak siap untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang mengalami keterlambatan emosional atau yang menunjukkan masalah sosial dan emosional. Guru anak usia dini melaporkan bahwa yang pertama, perilaku menantang merupakan salah satu tantangan terbesar mereka. Yang kedua, tampaknya ada peningkatan jumlah anak yang memiliki perilaku menentang. Yang ketiga, mereka tidak merasa kompeten dalam menangani anak-anak yang menunjukkan perilaku menentang. Yang keempat, semua hal tersebut berdampak negatif pada kepuasan kerja dan menyebabkan stres dan kelelahan. Banyak guru yang tidak percaya diri dengan kemampuan mereka dalam menangani perilaku yang menantang dan persepsi ini berdampak pada pandangan mereka secara keseluruhan tentang seberapa efektif mereka sebagai guru. Strategi dan intervensi yang paling sering digunakan oleh para guru dalam menanggapi perilaku menantang dalam pendekatan intervensi yang bersifat reaktif dan menghukum. Misalnya time out, penggerakan atau kehilangan hak istimewa dibandingkan dengan pendekatan proaktif atau preventif. Misalnya analisis fungsional pilihan penggunaan kata-kata emosi. Lingkungan pendidikan anak usia dini yang berkualitas tinggi berkaitan dengan hasil positif dalam perkembangan sosial dan emosional anak serta berkurangnya perilaku menantang. Menyediakan lingkungan yang berkualitas tinggi merupakan fondasi yang penting untuk pelaksanaan praktik promosi dan intervensi. Pengetahuan dan keterampilan administratif juga kuat harus tersedia untuk menyediakan lingkungan berkualitas tinggi. Pelatihan dan dukungan bagi para profesional perawatan dan pendidikan dini. Praktik-praktik yang direkomendasikan untuk mendukung anak usia dini dan keluarga mereka membutuhkan tinjauan ulang terhadap kebijakan, prosedur, dan perubahan sistem yang ada saat ini. Keberhasilan dalam mengimplementasikan perubahan-perubahan tersebut akan meningkatkan ketika para administrator yang pertama memiliki pengetahuan yang baik tentang praktik-praktik yang direkomendasikan untuk anak-anak usia dini. Yang kedua, berbagai sumber daya
dengan program-program komunitas lainnya. Yang ketiga, keterlibatan dalam perubahan sistem. Ada 39 sumber pendidikan pemerintahan yang berbeda untuk layanan kesehatan mental anak usia dini, masing-masing dengan kebijakan, prosedur, dan standar kebijakan berbeda. Sebagai akibat dari kurangnya koordinasi, layanan tidak menjadi. Ada 39 sumber pendanaan pemerintah yang berbeda untuk layanan kesehatan mental anak usia dini, masing-masing dengan kebijakan, prosedur, dan standar kelayakan berbeda. Sebagai akibat dari kurangnya koordinasi, layanan tidak menjangkau semua anak yang memenuhi syarat. Selain itu, sistem kesehatan mental anak usia dini terpecah-pecah dan sulit untuk dipahami oleh keluarga. Titik masuk ke dalam sistem dukungan komunitas untuk layanan kesehatan mental seringkali tidak jelas. Keluarga dengan anak kecil mungkin sudah terbebani dan kesulitan mengakses sistem dukungan menjadi salah satu alasan mengapa beberapa keluarga tidak menggunakan layanan komunitas. Rekomendasi dari Smith dan Fox berisi daftar untuk mendukung perkembangan sosial dan emosional serta mengatasi perilaku menantang melalui praktik berbasis bukti. Daftar ini mencakup sistem yang berfokus pada yang pertama, menyediakan berbagai layanan dari promosi, pencegahan hingga intervensi. Yang kedua, menawarkan layanan dan dukungan yang komprehensif dan berpusat pada keluarga. Yang ketiga, mendukung personel dengan sumber daya untuk menyediakan layanan berbasis bukti. Salah satu model yang telah terbukti efektif dalam memberikan berbagai tingkat dukungan dan intervensi yang diperlukan untuk mengatasi kebutuhan perilaku anak yang sering kompleks sambil memberikan dukungan dan pelatihan kepada guru adalah dukungan perilaku positif di seluruh sekolah. Beberapa komponen penting dari PBS dapat diterapkan pada anak usia dini. Yang pertama, dukungan dari staf dan administratif ketika mengembangkan dan mengimplementasikan rencana di seluruh sekolah dan rencana individu. Yang kedua, yaitu tujuan dan harapan yang jelas bagi semua anak. Yang ketiga, menggunakan strategi pencegahan dan mengajarkan keterampilan sosial. Yang keempat, yaitu intervensi individu untuk anak-anak dengan kebutuhan yang lebih intensif. Beberapa komponen yang biasanya tidak menjadi bagian dari sistem PBS di sekolah dasar atau sekolah menengah yang akan sangat penting di lingkungan anak usia dini meliputi yang pertama, keterlibatan orang tua atau keluarga. Yang kedua, bekerja sama dengan para profesional, misalnya spesialis perilaku dan lain-lain. Yang ketiga, menilai kebijakan dan prosedur program yang ada saat ini yang berkaitan dengan perilaku. Yang keempat, menyediakan dan mempertahankan dukungan serta pelatihan bagi staf. Model piramida merinci menyediakan strategi universal untuk mendukung membangun hubungan positif dengan anak-anak, keluarga, dan rekan kerja, serta menciptakan hubungan yang berkualitas tinggi yang mendukung berkenaan dengan proses pembangunan hubungan yang positif. Nah, Hilson menjelaskan bahwa pengembangan hubungan semacam itu memberikan fondasi yang aman untuk semua bidang perkembangan, termasuk perkembangan emosional terhadap hubungan yang kuat antara kualitas hubungan anak dengan orang dewasa dan perkembangan emosi mereka. Penelitian tentang otak dan ketahanan mengungkapkan bahwa hubungan yang konsisten mengayomi merupakan perlindungan terbaik bagi anak terhadap resiko, termasuk resiko perilaku yang tidak terlalu menentang dan agresif. Perilaku yang menentang dalam materi ini ada 5 area fokus yang dijelaskan seperti yang pertama adalah screening dan asesmen yang tepat, berbagai pengaturan, pengukuran dan observasi yang komprehensif dapat diandalkan dan valid, melibatkan orang tua dan pengasuh, mempertimbangkan budaya penghubungan, informasi asesmen dan strategi intervensi di mana perilaku itu terjadi. Nah, yang keempat adalah menggunakan FBI untuk mengidentifikasi pemicu dan mempertahankan konsekuensi serta fungsi perilaku. Dan yang terakhir adalah mengembangkan rencana intervensi yang disesuaikan dengan keadaan unik anak, keluarga, dan program apapun yang mereka ikuti. Rencana tersebut harus dirancang untuk diterapkan oleh keluarga, dan pengasuh harus mencakup strategi untuk mengajarkan keterampilan baru kepada anak dan strategi pencegahannya. Nah, kesimpulannya teman-teman dari materi ini adalah periode kritis dalam bidang pendidikan dan perawatan anak usia dini seiring dengan meningkatnya jumlah anak yang dilayani dalam lingkungan perawatan, menentang masalah-masalah, mengintensifkan kebutuhan akan pendekatan yang komprehensif untuk memberikan dukungan bagi perkembangan sosial dan emosional anak-anak yang sehat. Ada harapan dalam model piramida atau kerangka kerja
berjenjang ini yang membahas pencegahan, promosi, dan tingkat dukungan individu. Penelitian yang mendorong menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi ketika promosi kesehatan emosional dimulai dengan anak-anak. Oke, sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.